Furia selaku pembuat dari jenang sapar atau biji salak ini sendiri. Lalu bagaimana Ibu untuk proses pembuatan dari jenang sapar atau bubur biji salak ini, dan bahan-bahan apa saja yang diperlukan? Bahan-bahannya adalah beras ketan, tepung beras ketan, dan tepung beras untuk untuk bauran biar tidak lengket. Kemudian digarnish dengan nanti dibuat jenang bubur mutiara. Dan yang paling harus ada itu adalah gula merah dan kelapa untuk dibuat santan. Untuk adonannya, prosesnya adalah tepung beras ketan ini diuleni dengan dengan air kapur sirih, diberi garam secukupnya. Baiklah, mari kita mulai proses pembuatan dari bubur biji salak atau jenang sapar. Baiklah teman-teman, jadi di sini kita memasuki proses selanjutnya, yaitu merupakan proses inti dari pembuatan biji salaknya. Pada umumnya, pembuatan biji salak atau jenang sapar dilakukan dengan cara gotong royong antar keluarga atau antar tetangga. Kita langsung saja pada proses pembuatan dari biji salaknya. Jadi di sini saya sudah bersama para ibu-ibu dan juga anak-anak yang turut serta dalam pembuatan biji salak jenang sapar. Jadi beginilah proses pembuatan dari biji salak ini sendiri. Kita hanya perlu melakukan pembulatan dari bahan-bahan adonan yang telah kita buat tadi. Sapar atau biji salak itu kenapa bentuknya bulat, kenapa tidak berbentuk bentukan lain, mungkin kotak atau lonjong? Karena zaman dulu itu ya terbatasnya alat ya. Kalau sekarang tuh banyak cetakan kue yang bentuknya macam-macam. Zaman dulu kan nggak ada ciptaan buat membentuk kotak. Jadi ya dengan ciptaan seadanya menggunakan tangan. Karena kalau kotak bukan biji salak namanya. Biji salak kan di mana-mana itu bulat. Jadi pembuatan dari jenang sapar ini, pembuatan dari zaman dahulu sampai zaman sekarang itu pembuatannya sama. Ya prosesnya. untuk bentuk
itu ya sama dan proses sama, cuma sekarang lagi dimodifikasi dengan ada yang menambahkan pewarna pada biji salaknya. Kalau dulu kan hanya menggunakan gula merah, jadi warnanya itu coklat asli seperti gula merah. Sekarang sudah banyak yang berkreasi dengan menambahkan pewarna dan menggunakan bahan gula putih. Tradisi dari Jenang Sapar ini apakah di daerah-daerah lain juga terdapat, mungkin di wilayah-wilayah Sumatera atau Kalimantan, atau hanya ada di Pulau Jawa sendiri? Setahu saya ini ada di Pulau Jawa. Karena hitungan bulan Jawa itu namanya saja sudah bulan Jawa ya, adanya hanya di Pulau Jawa. Tapi mayoritas itu ada di Jawa Timur memang. Untuk selebihnya saya kurang tahu karena ya terbatas. Saya tidak punya. Kenapa dalam pembuatan biji salak cara pembuatannya dengan ukuran yang bisa dikatakan kecil? Kenapa tidak berukuran besar-besar? Kalau ukuran besar-besar kan dapat meminimalkan waktu supaya cepat dalam proses pembuatan membulat-bulat adonan. Karena kalau besar-besar itu nanti pas masaknya itu matangnya itu tidak rata. Kita membuat kecil-kecil seperti ini itu untuk meminimalisir ketidakmatangan. Jadi nanti matangnya itu bisa merata dan otomatis lebih cepat matang daripada kita membuat ukuran yang lebih besar. Memang prosesnya lebih cepat, tapi nanti dalam proses pemasakannya itu memerlukan waktu yang lebih lama dan kebanyakan tidak bisa matang. Berarti pembuatan adonan secara bulat-bulat ini bukan berarti diharuskan seperti ini ya, maksudnya kayak dari turun temurun itu Ya sudah harus seperti ini. Nanti kalau kotak-kotak bagaimana? Bukan biji salak namanya. jadi memang filosofi atau ciri khas dari Jenang Sapar itu pembuatan biji salaknya itu bulat-bulat ini.
Baiklah teman-teman, itu tadi proses dari pembuatan jenang sapar. Proses selanjutnya yaitu proses penyajian jenang sapar. Proses penyajian ini bertujuan untuk kita bagikan ke tetangga-tetangga terdekat atau kerabat-kerabat terdekat kita. Ketika memasuki bulan Syapar, masyarakat setempat pada umumnya akan membuat jenang sapar yang nantinya akan dibagi-bagikan ke tetangga-tetangga atau kerabat-kerabat terdekat. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengungkapkan bentuk rasa syukur masyarakat di bulan Syapar, serta sebagai ajang berbagi dan penyambung silaturahim. Membagi-bagikan jenang Syapar pada bulan Syapar ke tetangga-tetangga atau kerabat-kerabat terdekat merupakan tradisi masyarakat Jawa yang sudah terjadi secara turun-temurun sejak zaman dahulu sampai sekarang ini. Dengan saling berbagi jenang sapar, hal ini dapat dijadikan sebagai salah satu alat untuk mempererat hubungan antar kerabat dan tetangga.